Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rauda. Saya mahasiswi IAIN Samarinda, Prodi Hukum Keluarga Lokal 3, NIM saya 2021508046. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara memfrasakan bahan kutipan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Apa itu parafrasa? Parafrasa merupakan salah satu cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam kutipan tanpa menggunakan kutipan langsung. Apa saja langkah-langkah dalam membuat parafrasa? Langkah pertama, memeriksa kutipan. Bagian pertama, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Selanjutnya bagian kedua, Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Bagian ketiga, parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Selanjutnya bagian keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusun kata yang mengesankan. Misalnya, kata dari Insinyur Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semuruh dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia," kata Insinyur Soekarno. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu menggunakan kata-kata sendiri. Bagian pertama, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Selanjutnya bagian kedua, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli, baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara, dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Bagian ketiga, revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Berikut contohnya, kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Selanjutnya, hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di dalam bilik TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Selanjutnya, kalimat berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Nah, jadi sebaiknya kutipan ini ditulis seperti ini jika ingin mengutip dari kutipan asli tersebut. Dan jadilah sebuah kalimat parafrasa. Selanjutnya, bagian keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Bagian kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Langkah ketiga yaitu
atau memasukkan sumber kutipan. Bagian pertama, periksa paduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Paduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Bagian kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Selanjutnya, bagian ketiga, contoh format MLA. Masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez, halaman 25-27. Bagian keempat, contoh format APA. Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez, tahun publikasi 2018. Selanjutnya, bagian kelima, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Selanjutnya, bagian ke-6, contoh catatan kaki. Eva S. Lopez menolak anjing kegagalan kampanye dalam studi kasus dan politik lokal, New York, Ricton Publication tahun 2018, halaman 122 sampai 137. Bagian ke-7, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Nah, itu dia tadi video cara memfrasakan kutipan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.